Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita masih berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bu Hani Istiqomah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, kalian dapat menjelaskan sikap sahabat terhadap wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui pemakaman dan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar Haji Wada. Tentu kalian pernah mendengar mengenai Haji Wada. Haji Wada adalah haji perpisahan atau haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah beserta kaum muslimin sebelum beliau wafat. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar kitab suci Al-Quran. Dan gambar yang ketiga adalah gambaran atau gambar dari sebuah buku hadis. Dari kedua gambar tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, adalah merupakan peninggalan dari Rasulullah kepada umat Islam. Beliau ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan atau apapun kepada umat Islam. Tetapi beliau meninggalkan dua pusaka kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Anak-anak, sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau melakukan Haji Wada beserta kaum muslimin. Apa itu Haji Wada? Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan Nabi Muhammad SAW atau haji terakhir yang dilakukan oleh beliau sebelum beliau wafat. Haji Wada dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Dan jumlah rombongan jamaah calon haji yang langsung dibawa pimpinan Nabi berjumlah kurang lebih yaitu 114.000 orang. Anak-anak, peristiwa Haji Wada adalah momen yang besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad berangkat menuju Mina dan bermalam di tempat tersebut. Selain itu juga, beliau melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya serta subuh di tempat tersebut. Kemudian setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Dan setelah matahari mulai bergeser,
Nabi mulai memberikan khutbah. Saat wukuf Haji Wada, inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang merupakan wasiatnya yang terakhir. Khutbah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tahun 10 Hijriah di Lembah Urana, Gunung Arafah. Pada saat khutbah itulah Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, ketika mendengar ayat tersebut, banyak orang bergembira. Tetapi ada di antara mereka yang justru menangis sedih, termasuk sahabat beliau yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa beliau menangis? Abu Bakar pun menjawab bahwa itu adalah wahyu terakhir. Sebagai pertanda bahwa Rasulullah SAW telah selesai tugasnya dan beliau akan kembali kepada Allah, yang berarti kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah SAW untuk selama-lamanya. Kemudian setelah selesai berkhutbah, Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Rasulullah menjadi imam sholat duhur. Kemudian Bilal diminta mengumandangkan iqamah lagi untuk melaksanakan sholat asar. Anak-anak, sepulang dari melaksanakan Haji Wada, kesehatan Rasulullah berangsur-angsur menurun. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Ketika sakit beliau semakin bertambah parah, kemudian beliau pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah dengan dituntun oleh paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Selain itu juga beliau dituntun oleh Ali bin Abi Thalib. Para istri beliau dan para tamu yang datang pun ikut mengantar. Anak-anak, meskipun dalam keadaan sakit, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Beliau sering menanyakan keadaan kaum muslimin. Setelah Rasulullah tidak kuat lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Abu Bakar pun menerima perintah Rasulullah. Perintah ini mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki bahwa Abu Bakarlah nanti yang akan menjadi pengganti dari Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin. Anak-anak, demikianlah sekilas mengenai peristiwa wafatnya Rasulullah. Untuk kelanjutan dari penjelasan Bu Hani mengenai akhir hayat Nabi Muhammad SAW akan saya lanjutkan
penjelasannya melalui pesan suara. Mudah-mudahan apa yang Bu Hani sampaikan, apa yang Bu Hani jelaskan pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.